Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 6 terdiri dari saya, Abraham, kedua Putri, ketiga Fatimatus, keempat Nadia, dan yang terakhir Lailatul. Izinkan kami mempresentasikan hasil kerja kami tentang konsep akuntansi bank. Pokok pembahasan dari konsep akuntansi bank yang pertama, pengertian akuntansi, kerangka konseptual akuntansi, pengertian bank, siklus akuntansi, persamaan dasar akuntansi bank. Pengertian akuntansi. Akuntansi adalah seni pencatat, menggolongkan, dan mengistilahkan transaksi dan peristiwa paling tidak sebagian bersifat dengan suatu cara yang bermakna dan dalam satuan uang, serta menginterpretasikan hasil-hasilnya. Pengertian akuntansi. Akuntansi didefinisikan sebagai seni ilmu, sistem informasi yang di dalamnya menyangkut pencatatan, pengklasifikasian, dan pengikhtisaron dengan cara sepatutnya dan dalam satuan uang, transaksi, dan kejadian yang setidaknya sebagian mempunyai sifat keuangan serta adanya penginterpretasian hasil pencatatan dan disajikan dalam laporan keuangan. Kerangka konseptual akuntansi. Kerangka konseptual akuntansi adalah suatu sistem pertalian yang erat dari tujuan dan konsep-konsep yang konsisten, serta menggambarkan sifat, fungsi, dan keterbatasan akuntansi beserta laporan keuangan. Pada kerangka konseptual akuntansi dibangun dengan 3 tingkatan. Tingkatan pertama yaitu tujuan pokok akuntansi. Tujuan pokok akuntansi yaitu tujuan umum pada laporan keuangan, yaitu memberikan informasi yang bermanfaat untuk para pengambil keputusan. Yang kedua yaitu konsep dasar pelaporan. Konsep dasar pelaporan menjelaskan tentang karakteristik mutu informasi dan elemen-elemen yang disajikan dalam laporan keuangan, sehingga fungsi akuntansi sebagai penyedia jasa dapat menentukan kepada siapa informasi tersebut ditujukan, tipe informasi apa yang dibutuhkan, dan karakteristik informasi seperti apa yang dibutuhkan. Sudah dijelaskan pada konsep dasar pelaporan itu terdapat 2, yaitu karakteristik mutu informasi akuntansi dan elemen-elemen akuntansi. Karakteristik mutu informasi yaitu informasi yang dapat dimengerti atau informasi yang mempunyai sifat relevansi, reliabilitas, dan memiliki daya banding serta konsisten. Relevansi berarti memilih metode pengukuran dan pelaporan yang dapat membantu setiap pemakai laporan keuangan yang mengambil keputusan. Relevansi selalu dikaitkan dengan feedback dan nilai prediktif dari informasi tersebut. Jika pengambilan keputusan merasa tidak diperkuat atau diperlemah oleh informasi yang disajikan, maka informasi tersebut bisa dikatakan tidak relevansi. Sedangkan jika pada informasi tersebut dirasa terdapat konsekuensi-konsekuensi yang akan terjadi, maka informasi tersebut bisa dikatakan sebagai informasi yang relevansi. Yang kedua, reliabilitas informasi akuntansi. Reliabilitas informasi akuntansi yaitu informasi yang disampaikan itu andal. Artinya informasi tersebut bebas dari pengertian yang menyesatkan, kesalahan material, dan dapat dipercaya pemakainya, yaitu telah disajikan dengan benar dan seharusnya, dan secara wajar diharapkan dapat disajikan untuk membantu pengambilan keputusan akuntansi. Yang ketiga, komparabilitas atau daya banding. Informasi yang bermanfaat adalah informasi yang apabila dikaitkan dengan standar ukuran tertentu, informasi tersebut dapat diperbandingkan dengan periode yang berbeda dalam suatu perusahaan. Atau yang ketiga, komparabilitas atau daya banding. Informasi tersebut dapat bermanfaat apabila informasi tersebut dapat dibandingkan dengan standar tertentu. Standar tertentu bisa jadi seperti
perbandingan dengan periode yang berbeda, perbandingan dengan perusahaan lain atau perusahaan yang sama dalam periode waktu yang sama. Artinya ini digunakan untuk mengidentifikasi kecenderungan atau tren posisi dari kinerja keuangan serta perubahan posisi keuangan baik secara absolut maupun relatif. Oleh karena itu, pengukuran dan penyajian informasi keuangan dari transaksi atau peristiwa lain yang serupa harus dilakukan secara konsisten. Konsisten artinya taat asas dan menggunakan metode serta prinsip akuntansi yang sama dalam satu periode. Yang keempat adalah konsisten. Konsisten di sini berarti untuk menyajikan informasi keuangan atau akuntansi dihadapkan dengan berbagai alternatif metode. Maksudnya, informasi atau metode tersebut yang digunakan oleh suatu perusahaan tersebut harus konsisten, harus sama, agar kekontinuan dan kekomparabelan laporan keuangan tersebut dapat tercapai. Yang kedua dari dasar pelaporan adalah elemen-elemen laporan keuangan. Elemen-elemen pokok laporan keuangan yaitu terdiri dari aktiva, hutang, modal, pendapatan, dan biaya. Aktiva adalah kekayaan dari suatu perusahaan atau manfaat ekonomi yang dapat dinyatakan sebagai sumber-sumber ekonomi yang dimiliki perusahaan, meliputi barang dan hak yang di masa datang atau di masa saat ini. Kedua, hutang. Hutang adalah kewajiban atau pengorbanan sumber ekonomi yang mungkin di masa yang akan datang atau di masa saat ini. Yang ketiga adalah modal. Modal adalah jumlah uang yang dinyatakan sebagai sisa hak atas perusahaan setelah dikurangi dari seluruh kewajiban. Yang keempat adalah pendapatan. Pendapatan adalah pengaruh dari bertambahnya suatu keuntungan dari perusahaan sendiri atau pengurangan dari kewajiban. Yang kelima, biaya. Biaya adalah jumlah kotor dari penurunan aktiva atau kenaikan kewajiban. Biaya ini timbul dari kegiatan-kegiatan pembuatan atau pengadaan barang dan jasa. Prinsip akuntansi. Prinsip akuntansi adalah sebuah dalil atau doktrin yang digunakan untuk mengawasi suatu sistem atau aktivitas tertentu yang telah diterima kebenarannya. Prinsip akuntansi terdiri dari 1. Prinsip harga perolehan. Prinsip ini menjelaskan tentang aktiva, hutang, modal, penghasilan, dan biaya yang dicatat sebesar harga perolehan yang disepakati oleh kedua belah pihak yang bertransaksi. Yang kedua, prinsip realisasi penghasilan. Prinsip ini mencakup pengertian, pengukuran, dan pengakuan penghasilan. Penghasilan adalah setiap pertambahan aktiva atau penurunan hutang yang timbul dari penjualan barang atau jasa selama periode tertentu. Ketiga, prinsip mempertemukan pendapatan dan biaya. Untuk dapat mempertemukan pendapatan dan biaya dalam periode yang sama, maka diperlukan metode pengakuan pendapatan dan biaya. Pengakuan tersebut bisa menggunakan dasar waktu, akurat basics. Yang keempat, prinsip objektif. Prinsip ini menjelaskan jika laporan keuangan yang dihasilkan haruslah didasarkan pada data akuntansi yang didukung oleh bukti transaksi yang objektif. Yang kelima, prinsip pengungkapan penuh. Pada laporan keuangan harus memberikan semua informasi, baik yang bersifat kualitatif maupun kuantitatif, yang dapat mempengaruhi interpretasi dan pengambilan keputusan para pemakainya. Yang keenam adalah prinsip konsisten. Prinsip ini mengharuskan pada laporan keuangan memiliki daya banding.
daya banding laporan keuangan yang ditentukan oleh konsistensi penggunaan teori, metode, dasar, pedoman, dan praktek akuntansi yang sama dengan sebelumnya. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang asumsi dan konsep dasar akuntansi. Di sini yang pertama ada kesatuan usaha atau business entity, yaitu di mana perusahaan merupakan kesatuan usaha yang terpisah dari pemiliknya dan akuntansi memandang dari segi perusahaannya. Lalu yang kedua ada kesinambungan. Di sini yang dimaksud kesinambungan adalah di mana didirikannya perusahaan tanpa jangka waktu terbatas. Lalu yang ketiga ada periode akuntansi, yang keempat pengukuran dalam nilai mata uang, yang terakhir ada penetapan beban dan pendapatan. Selanjutnya pengertian bank. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, bank adalah badan usaha yang kegiatannya menyimpan dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkan dana kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup masyarakat. Selanjutnya ada siklus akuntansi bank. Yang pertama transaksi bank, yang kedua pembuatan bukti atau dokumen, ketiga tahap pencatatan dalam buku transaksi harian atau jurnal, dan selanjutnya pencatatan ke buku besar atau buku tambahan, dan yang terakhir ada neraca saldo. Persamaan dasar akuntansi perbankan. Dalam memahami proses akuntansi, ada baiknya untuk memahami persamaan dasar akuntansi perbankan. Persamaannya adalah untuk mencari aset sama dengan liabilitas plus ekuitas. Atau apabila bank telah melakukan kegiatan dan memperoleh pendapatan dan mengeluarkan biaya, maka persamaan dasar akuntansi menjadi aset sama dengan hutang plus modal plus pendapatan dikurangi biaya atau beban. Atau ada cara lain, yaitu aset plus beban sama dengan hutang plus modal plus pendapatan. Dari pertanyaan tersebut, pada sisi kiri terdapat aktiva dan biaya. Sedangkan pada sisi kanan terdapat hutang, modal, dan pendapatan. Dapat disimpulkan bahwa setiap akun aktiva apabila bertambah akan diletakkan di debit, dan setiap pengurangan aktiva akan dikredit. Sedangkan dalam akun biaya, apabila ada penambahan biaya maka akan didebit, dan apabila ada pengurangan biaya akan dikredit. Sedangkan pada akun utang, apabila utang bertambah akan bertambah dikredit, sedangkan apabila ada pengurangan akan berkurang di debit. Setelah itu pada akun modal bertambah di kredit, dan apabila ada pengurangan modal berkurang di debit. Begitu pula dengan pendapatan bertambah di kredit, dan apabila ada pengurangan pendapat akan di debit. Contoh soal 1. Aldebaran mendirikan bank dengan nama Bank Aldebaran dengan menanamkan modal sebesar 500 juta rupiah yang disetor secara tunai. Kedua, Bank Kirana membeli peralatan kantor meja seharga 80 juta rupiah. Ketiga, diterima tunai pembukuan buku tabungan atas nama Arta Welirang sebesar 40 juta rupiah. Keempat, diberikan kredit kepada Anggi Narsih sebesar 150 juta rupiah dan dikreditkan ke rekening giro Anggi sebesar 100 juta rupiah. Secara tunai sebesar 50 juta rupiah. Yang kelima, Arta Welirang menarik tabungan senilai 15 juta rupiah. Penyelesaiannya pada transaksi 1, yaitu bertambah
di akun kas dan bertambah juga di akun modal sebesar 500 juta. Yang kedua, penyelesaiannya adalah berkurang di akun kas sebesar 80 juta rupiah, bertambah di peralatan kantor sebesar 80 juta rupiah. Penyelesaian yang nomor 3 yaitu bertambah di dalam kas sebesar 40 juta rupiah dan bertambah juga di dalam tabungan sebesar 40 juta rupiah. Penyelesaian yang keempat yaitu berkurang di kas sebesar 50 juta rupiah, bertambah di kredit diberikan bertambah sebesar 150 juta rupiah dan bertambah di akun giro sebesar 100 juta rupiah. Penyelesaian yang kelima yaitu berkurang di kas sebesar 15 juta dan berkurang juga di akun tabungan sebesar 15 juta rupiah. Apabila ditotal semuanya pada akun kas berjumlah 395 juta, pada akun peralatan kantor sebesar 80 juta rupiah, pada kredit diberikan sebesar 150 juta rupiah, dan pada akun giro sebesar 100 juta rupiah, pada tabungan sebesar 25 juta rupiah, dan pada akun modal sebesar 500 juta rupiah. Sistematika rekening bank. Penggunaan nama, struktur, dan hubungan antar rekening perlu adanya keseragaman agar laporan yang dihasilkan mudah dipahami dan mudah dibandingkan. Sistematika rekening bank disusun dengan menggunakan digit tertentu, seperti contoh nomor rekening bank. 3 digit pertama adalah nomor cabang bank. 3 digit kedua adalah nomor jenis rekening, di mana nomor ini yang membedakan antara rekening giro, debitur, dan lainnya. 5 digit terakhir adalah nomor rekening nasabah, di mana setiap nasabah memiliki nomor rekening yang berbeda-beda. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf jika ada salah-salah kata. Semoga ilmu yang kita sampaikan bisa bermanfaat. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.